Harusnya begitu. Dan begitu disiramin harusnya gelas yang sudah tidak dipakai ditaruh di bawah. Tangan sekali lagi yang paling meriah buat Angel. Hari ini ada yang syuting karena hujan, ada yang juga karena tidak hujan jadi basah ya. Oke, bagaimana dengan pendapat Dewan Juri? Kita akan mulai bertanya satu persatu dan silakan dimulai dari Romy Rafael. Oke, Angel. Sabar sebentar. Angel, sekarang di episode yang pertama kan kamu mengaku bahwa kenapa profesi ini didominasi oleh kaum pria. Betul kan? Kemudian kamu muncul dan membuktikan bahwa tidak aja pria. Ternyata ada seorang wanita. Nah, pertanyaan saya aja adalah begini, kalau kamu tadi adalah magician-nya atau performernya atau orang yang melakukan itu di atas panggung, harusnya asistennya pria, bukan wanita. Kalaupun asistennya wanita, seharusnya itu tidak boleh lebih menarik daripada kamu. Ih, kok gitu sih Romi? Itu faktanya. Kan Oh, ini enggak. kritik membangun. Karena tadi perhatian saya dan saya yakin pria di sini itu bukan ke performernya, tapi ke Itu asistennya. mah kamu aja lagi. Ya betul kan Pak? Betul. Tuh, betul. Yang setuju tepuk tangan. Tuh. Niko mungkin juga, saya nggak tahu Niko ya. Saya nggak tepuk tangan loh. Saya nggak Oke. tepuk tangan loh. Itu faktanya begitu. Kalaupun mau pakai asistennya wanita, paling tidak boleh lebih menarik daripada kamu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, prosesnya terlalu lama, dragging. Makanya Dedi juga merasa seperti itu. Untuk menuju ke klimaks yang tidak worth it dengan prosesnya. Kalau klimaksnya cuma begitu, harusnya prosesnya bisa lebih dipercepat. Karena saya lihat penontonnya tadi, mungkin pikirannya kemana-mana ya. Ada yang ngerasa toiletnya di mana, lama amat sih ini. Ada yang ngerasa lapar gitu, ada yang merasa, karena tidak seperti yang lainnya. Kamu tidak bisa membawa penonton masuk ke dalam permainan itu. Lalu yang kedua, kalau mau mengacak-ngacak itu tadi, yang kamu bilang itu acid gitu, HCl, harusnya nggak perlu pakai 2 orang. 1 orang sudah cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nah tujuan dari menampilkan sesuatu adalah mengkomunikasikan suatu hal dengan jelas. Karena tadi kamu tidak mengkomunikasikan ngapain kamu begitu. Setelah selesai, kamu nyemplungin kunci ke asam, nggak ada apa gitu, kata-kata penutup atau epilog. So what? Jadi ya udah apa gitu. Saya sih masih ngerasa Romi terlalu sopan. Nah, Romi masih terlalu sopan. Nanti akan gilirannya Dedi ya. Sabar sedikit. Silakan. Jadi yang ketiga itu tadi sekali lagi tujuan dari menampilkan sesuatu adalah mengkomunikasikan suatu hal atau suatu pikiran dengan jelas. Tadi kamu cuma mengkomunikasikan bahwa saya pintar, yang lainnya nggak bisa. Begitu. Karena nggak ada poin yang ngapain membuktikan bahwa air yang mana yang asam yang mana, dan yang berikutnya adalah di situ propertinya terlalu banyak. Dan dengan ukuran cahaya lampu seperti itu, kalau apalagi panggungnya besar, orang jadi bingung yang mana air, yang mana asam. Kenapa nggak dikasih label yang besar? Harusnya begitu. Dan begitu disiramin, harusnya gelas yang sudah tidak dipakai ditaruh di bawah. Bukan dicampur dengan yang lainnya. Ya. Itu masukan dari saya. Oke, baik. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan dong buat Romi. Poin demi poin, jelas. Olga, boleh Olga sekarang. Yuk. Tangan kamu kenapa, Angel? Parises ya? Bukan kan? Tapi yang pasti malam hari ini apapun yang ditampilkan di sini, yang pasti itu buat Olga membahayakan sekali. Karena tadi apa tuh zat asam ya? Ya, itu kan kalau kena muka tuh bakalan jelek sekali. Gue tanpa kena muka itu muka gue udah jelek. Tapi Angel, kalau seandainya kau kena itu, aduh aku nggak ngerti deh. Sorry, saya potong aja ya, langsung ya. Sorry. Sembarangan. Sorry, tapi saya potong dulu. Mas Dedi, aku lagi komentar. Iya. Sebentar. Kenapa? Ini selesaiin dulu, habis itu akan ada gilirannya Dedi. Ya, bukan masa ada giliran ya udah melenceng kemana-mana. Iya Kalau bentar menurut dulu, saya namanya juga. orang komentar, hak gue dong. Barangan ya. Benar. Olga, silakan Olga. Angel, kalau boleh tahu tadi airnya air apa? Air putih biasa ya? Mau ngapain berdiri, mau buang air?
Mau disihir jadi kodok. Udah biarin ya. Dedi resah karena dia ingin segera, tapi memang ada gilirannya. Baiklah, Silakan berarti Olga langsung dulu. saja ke ini ya. Ya, biar Olga. Takut, Biar Olga. takut. Gue gak diituin apa dia. Olga udah? Udah cukup deh. Olga takut jadi batu. Olga. Olga takut jadi batu. Dedi, Olga silakan. takut jadi batu. Udah gak sabar, Ini jadi Dedi. komputer, emang maknya malik kundang. Olga Ya, takut jadi Dedi. batu. Oke silakan Saulin. Ini bukan Saulin, Sauda. Saya jadi gak ngerasa lucu, pokoknya soalnya saya lagi serius gitu. Saya Kalau nggak suka serius, saya dia suka mau ngelucu slang ya. terserah, tapi tidak pada saat sekarang. Iya. Gitu iya, ya. iya. Saya juga ikut komentar di sini. Kalau saya nggak komentar, Kalau saya nggak buat main. saya, Silakan. Cium Olga, cium. Olga takut tapi nekat. Iya. Ben aja kalau dimacem-macem bini di belakang gua engkep. Ya, Olga silakan kayak Dedi. diincer ya. Ya. oke. Kalau buat saya, Nick, Angelina Jolie ya. Minggu lalu saya mengatakan saya jatuh cinta sama kamu. Karena pada minggu lalu permainan kamu tepat, bagus, kamu terlihat cantik, kamu terlihat seksi, kamu terlihat indah sekali di atas panggung, tapi malam ini kamu terlihat bodoh. Terserah, Anda semua mau mengatakan saya benar atau salah itu bukan urusan saya. Kalian dengarkan dulu apa yang saya katakan. Cairan yang kamu taruh di situ kamu katakan sebagai hydrochloric acid. Setahu saya, hydrochloric acid itu berefek pada kulit manusia, pada plastik, pada karet, dan pada besi. Ada cairan-cairan yang berefek pada besi, tapi tidak pada kulit. Ada, saya tidak tahu namanya apa. Pertanyaan saya jadi berpikir, apakah tadi itu saya dibohongin kamu apa tidak? Apakah itu betul hydrochloric acid apa tidak? Karena tidak ada gunanya pakai sarung tangan latex. Apa urusannya pakai sarung tangan latex? Kalau kena hydrochloric acid, nempel di kulit lebih parah. Jadi saya berpikir, itu hydrochloric acid atau zat asam yang hanya berefek pada besi yang sebenarnya tidak apa-apa kena muka kamu. Ya. Ya, itu nggak mungkin bukan hydrochloric acid gitu. Itu adalah hydrochloric acid asli, tapi kalau misalnya dia langsung ditempelkan ke kulit, itu pasti akan bereaksi. Itu pasti akan sangat-sangat fatal. Cuman kenapa saya suruh audiens saya, tadi yang sukarelawan saya untuk menggunakan sarung tangan latex, karena sarung tangan latex itu... Setahu saya orang-orang yang memegang hydrochloric acid tidak menggunakan sarung tangan latex. Itu malah gitu membuat sarung tangan latex itu nempel ke kulit. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu benar-benar hydrochloric acid dan kamu mengatakan ini adalah hal yang paling berbahaya, yang paling dibenci oleh wanita, saya tidak melihat mukanya takut tadi. Oh. Dari awal saya nggak ngeliat mukanya takut. Dari awal dia mainin air yang ada di gelas itu seakan-akan itu air putih biasa. Nggak ada rasa takutnya sekali bahwa itu adalah hydrochloric acid. Karena mungkin dia wanita yang tidak kenal. Ya oke, tidak tapi takut pertanyaan bahaya. saya adalah satu gitu. Pertanyaan saya begini gitu. Pertanyaan saya adalah apakah iya seorang wanita seperti dia mau meresikokan dirinya dengan HCl, itu yang pertama, atau bahkan itu bukan HCl tapi hanyalah zat asam yang bereaksi terhadap besi. Kenapa? Karena dua hal itu. Dia tidak terlihat takut tadi sama sekali ketika dia megang hydrochloric acid. Diputer-puter, dipegang-pegang, tidak merasa takut. Itu satu, ya. Dan kedua, tadi saya lihat bahwa dengan menggunakan sarung tangan latex itu membodohi masyarakat gitu dan membodohi saya gitu. Saya mendingan nonton Jam Dinding tadi. Karena kelamaan soalnya. Yang ketiga tadi ketika kru mengangkat HCl dan sebagainya itu krunya dengan gampang sekali ngangkat barangnya dipegang-pegang dan sebagainya kalau itu HCl. Tidak seperti itu caranya. Ya, oke. Silakan mungkin Angel ada yang mau disampaikan? Ya, kalau tadi yang mengenai latex itu, saya rasa kalau misalnya kena langsung ke latex, begitu dibuka itu masih bisa dihindari. Jadi Makanya tadi Angel bilang langsung ditarik langsung ya. ditarik dari Glovesnya pergelangan kan? tangan keluar. Itu sudah melalui riset, udah saya surfing juga, Ya. dan itu tidak akan bahaya
asalkan cepat gitu dibuka. Kalau misalnya nggak cepat dibuka, makanya tadi saya udah bilang kalau misalnya ternyata tumpah kena tangan, tolong cepat dibuka gitu. Kalau misalnya cepat dibuka belum sempat bereaksi, tapi kalau misalnya langsung ke muka itu sangat berbahaya. Oke. Anggap saja itu adalah HCL. Ya, berarti kamu punya kru, kamu punya orang tadi sangat amat tidak siap untuk menanganinya. Tapi yang kedua, kalau itu benar-benar HCL, kamu menaruh bahaya pada penonton. Karena bukan seharusnya penonton yang masukin HCL itu, bukan penonton yang mengaduk-aduk itu. Penonton boleh memerintahkan orang kamu. Kalau itu sampai tumpah dan kena penonton, selesai acara ini. Oke. Oke. Thank you, Denny Kobusier. Melissa Karim sekarang. Panas sekali malam hari ini di studio bapak-bapak ibu-ibu. Malam hari ini. Ember. Well, poinnya Bang Deddy di sini ada betulnya. Memang mungkin kalau itu agak membahayakan buat audiens. Tapi Angel, jangan biarkan komentar dua laki-laki menyeramkan ini put you down ya. Tetap semangat Angel. Kita kasih semangat dulu buat Angel. Karena nggak harus mimik wajah menampilkan rasa takut, apalagi kalau Angel yakin bahwa dia punya kemampuan untuk membedakan mana yang air, mana yang HCL. Setuju? Setuju, oke. Jadi nggak harus sok takut, yang paling Dan penting. besok-besok Angel kalau mau pakai sarung tangan latex, lebih baik kamu ke bidan saja. Buat orang lahiran itu kan. Disetrum deh ini ya. Dan yang paling penting malam hari ini buat saya, kamu memberikan kata-kata baru buat wanita kecil ya. Bukan hanya small is beautiful, tapi small can also be dangerous. Tepuk tangan sekali buat Angel ya. Thank you. Jadi juri terima kasih banyak semuanya. Iya dong, mungkin kenapa wajahnya nggak takut? Karena memang dia terlalu cantik untuk terlihat takut ya. Mungkin seperti itu. Baik, kalau Anda juga senang dengan penampilan dari Angel pada malam hari ini dan pengen Angel terus bersaing dengan kandidat yang lain, Anda ketik MR spasi Angel dan kirim ke 6288 ya. MR spasi Angel. Sukses buat Angel ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Angel. Ya, silakan Angel. Dan kita sekarang akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa posisi SMS sementara. Di manakah kandidat Anda berada? Kita lihat bersama-sama. Ya, dan kita lihat Abu 28,87%, Aldi 8,79%, Angel 19,77%, Joe 9,23%, dan Rain sudah sampai naik ke 33,34%. Pemirsa jangan kaget kalau tiba-tiba melihat jagoan Anda tiba-tiba sudah ada di bawah lagi. Makanya supaya jangan ada di bawah, Anda kirim terus SMS, ketik MR spasi kandidat Anda dan kirim ke 6288. Dan ketegangan akan terus kami hadirkan hanya di The Master Mencari Bintang Tanpa Mantra. apa nih? Apa Jo? Oh, lu Rain. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Keren banget tuh tadi bisa kayak gitu. Gimana caranya? Untuk melakukan aksi ini Jal, bukan cuma butuh kondisi fisik dan konsentrasi yang tinggi, tapi juga kondisi motor juga harus dalam kondisi prima dan selalu oke. Tarikannya pun juga harus enteng. Makanya motor ini selalu menggunakan produk yang selalu melindungi. Yuk ikut Jal. Oke deh. Pemirsa, sama seperti Aldi dan Angel, kandidat selanjutnya dia akan menyajikan sesuatu yang tidak kalah menegangkan. Pemirsa, Abu. Bahaya adalah kondisi seseorang dalam situasi yang sangat terjepit dan tidak bisa berpikir secara jernih. Orang cenderung menghindari bahaya, tapi saya sangat menantang bahaya. Karena kemampuan saya adalah mengetahui di mana bahaya itu berada. Pesaing terberat saya dalam The Master adalah Aldi Sungkar. Karena dia memiliki permainan yang unik dan berbeda dari magician lainnya.
Selamat malam Indonesia dan selamat malam studio. Apa kabar? Bagus. Meskipun sedikit hujan di sini, tapi tidak menurunkan tensi saya untuk melakukan hal yang berbahaya.